Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama. Tentunya di channel Astrodox Binary Official. Tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading, khususnya binary option. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit strategi untuk kalian agar kalian bisa mendapatkan profit yang pasti saat bertrading. Nah, seperti apa sih strateginya? Sebelum ke penjelasannya, alangkah lebih baik kalian support saya terlebih dahulu dengan cara subscribe channel saya ini, like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian update terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memprediksi harga dengan time frame. Ya, apa itu time frame? Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya dari Astrodox Binary Official, kalian bisa cek di atas ini atau di kolom deskripsi kalian bisa tonton videonya mengenai pengertian istilah dari time frame ya. Nah, di sini saya akan memberikan prakteknya langsung kepada kalian cara menganalisa market dan memprediksi harga menggunakan time frame. Ya, strategi time frame. Nah, yang pertama-tama yang harus kalian gunakan adalah indikator atau alat bantu untuk membantu kalian menganalisa suatu market ya. Nah, di sini saya selalu menggunakan alat bantu atau indikator parabolik ya dengan maksimum AF 0,2, minimum AF 0,02. Saya kasih warna kuning, kita apply. Di sini saya menggunakan relative strength index juga dengan overbought-nya 70. Oversold-nya saya kasih 30. Untuk periodenya saya kasih sebentar, ini 30 ya oversold-nya. Untuk periodenya saya kasih 10, RSI 10. Overbought-nya saya kasih warna hijau, oversold-nya saya kasih warna merah, RSI-nya saya kasih warna kuning. Kita apply, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara open posisinya dari alat bantu ini adalah titik parabolik di bawah berarti tren mengalami penaikan dan kita open posisi buy ketika candle berwarna merah ya, itu syaratnya. Jika titik parabolik di atas, maka tren mengalami penurunan dan kita open posisi sell ketika candle berwarna hijau. Itu untuk cara open posisi amannya. Nah, RSI ketika garis kuning RSI ini menyentuh garis hijau overbought ini, maka kita open posisi sell. Ya, lalu jika garis kuning menyentuh atau menembus garis merah ini atau garis oversold, maka kita ada kemungkinan untuk open posisi buy seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk cara menganalisanya menggunakan time frame? Nah, jadi kalian itu jangan mengandalkan time frame 1 menit aja. Nah, misalkan kalau kalian baru mulai trading kan nggak tahu ini tuh apa ya. Nah, dibiarin aja gini, kita open posisi aja terus, tapi nggak tahu di time frame yang lain itu seperti apa. Nah, jadi time frame ini adalah pergerakan per satu candlenya. Nah, di sini ada macam-macam time frame. Nah, time frame 1 menit berarti pergerakan candlenya ini kan, ini candle gerak-gerak ya. Nah, pergerakannya itu ini selama 1 menit dan buat lagi candle baru dan seterusnya. Jika time frame 5 menit berarti satu candlenya itu adalah 5 menit pergerakannya, lalu pindah lagi dan buat candle baru lagi. Nah, cara logikanya seperti ini. Nah, kita buka time frame 5 menit. Nah, beda ya, candle 1 menit sama 5 menit beda. Nah, ini pergerakannya satu candlenya adalah 5 menit. Nah, berarti ketika kita buka time frame 1 menit, kita hitung 5 candle, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini digabung menjadi satu dan terbentuklah satu candle di time frame 5 menit seperti itu ya. Nah, jadi gini bentuknya. Nah, lalu bagaimana sih Kang untuk cara kita menganalisanya? Oke, kita nggak perlu berlama-lama, langsung aja. Nah, di sini titik parabolik di bawah ya, titik parabolik di bawah. Lalu tren bakal mengalami penaikan, namun tidak selamanya bakal naik. Kita lihat RSI-nya di sini sudah mencapai overbought, titik jenuh untuk berada di atas, berarti ada kemungkinan untuk turun. Nah, mau berapa menit kita memprediksinya? Kita lihat time frame. Kita lihat time frame 5 menit. Ya, kita lihat time frame 5 menit.
Nah, di time frame 5 menit belum mencapai overbought, berarti masih mau naik dia ya. Masih mau naik ya teman-teman, karena titik paraboliknya masih di bawah untuk time frame 5 menit. Berarti kita open posisi 5 menit, nantinya kita open posisi 5 menit buy ya teman-teman, karena di time frame 5 menit titik paraboliknya masih berada di bawah dan belum mencapai overbought, berarti dia masih ingin naik gitu cara analisanya. Nah, kalau misalkan di time frame 1 menit titik paraboliknya di bawah, dia masih pengen naik juga ya, karena titik paraboliknya berada di bawah, berarti masih ada kemungkinan untuk naik. Oke. Nah, berarti kita di sini akan open posisi antara 1 2 3 4 5, open posisi buy atau naik. Karena kita menganalisa di time frame 1 menit dan 5 menit titik paraboliknya masih di bawah dan masih pengen naik. Berarti kita open posisi buy ya. Kita open posisi buy di sini selama 2 menit aja ya, 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena kita menganalisanya di time frame 1 menit dan 5 menit. Berarti kita bisa open posisinya 1 2 3 4 5 ya, dari 1 menit sampai 5 menit. Kita open posisi di sini 2 menit aja ya. Kita open posisi 2 menit. Berarti pilihan kita untuk open posisi adalah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Kalian bisa menggunakan menit itu. Nah, jika kalian ingin menggunakan menit yang lebih, berarti kalian harus cek time frame yang lebih juga. Memungkinkan nggak untuk sesuai prediksi kalian kayak gitu. Nah, di sini di time frame 1 menit masih pengen naik, titik parabolik di bawah. Di time frame 5 menit apalagi ya, dia masih pengen naik, titik paraboliknya di bawah, dia masih pengen menuju ke arah garis overbought itu. Maka dari itu saya bisa open posisi 1 sampai 5 menit buy kayak gitu cara analisanya ya. Ya, kita tunggu di sini berapa menit lagi, apakah kita akan profit. 1 menit lagi. Nah, sambil kita nunggu sambil ngerokok ya teman-teman ya, supaya kita tenang tradingnya. Jadi kalau misalkan trading itu jangan panik, jangan rusuh, harus sambil udah dulu sambil ngopi. Nah, jadi di sini tuh manfaatnya time frame adalah untuk mengurangi rasa ragu kita di dalam menganalisa market. Misalkan saya ragu nih untuk open posisi buy selama 5 menit. Ya udah, cek aja time frame 5 menit, titik paraboliknya masih di bawah enggak? Terus masih mau naik enggak? Oh, ternyata tadi kita lihat di time frame 5 menit, oh masih pengen naik. Ya, masih pengen naik, dia belum mencapai overbought. Berarti masih mengharapkan naik sampai ke overbought. Jadi kita yakin untuk open posisi buy. Nah, itulah cara kita yakin untuk memprediksi suatu harga atau menganalisa suatu market gitu. Jadi trading itu jangan asal-asalan teman-teman ya, asal tebak, asal gimana. Nah, itu berarti kalian lagi sedang berjudi ya. Jadi istilah judi atau tidaknya itu balik lagi ke cara trading kalian sendiri kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan profit open posisi 1 juta rupiah dan dapat 1.810.000 ya. 1.810.000 berarti profit kita 810.000. Lumayan lah ya teman-teman kalau misalkan kita dapat ya jangan muluk-muluk lah dengan saldo saya segini 800.000 rupiah sehari itu udah lumayan cukup. Jadi jangan terlalu berharap lebih untuk profit yang lebih besar ya teman-teman, karena semakin mengharapkan yang lebih maka semakin besar juga resikonya, seperti itu ya. Nah, mungkin saya rasa cukup teman-teman untuk edukasi dan strategi kali ini beserta prakteknya cara menggunakan time frame. Jadi kesimpulannya kita jangan terpatok di time frame 1 menit saja, tapi time frame selanjutnya supaya kita bisa melatih untuk
pen posisi lebih panjang lagi. Jangan selalu menggunakan pen posisi yang singkat atau pen posisi pendek, tapi kita harus belajar yang namanya strategi long term atau jangka panjang. Nah, itu akan saya bahas juga di konten selanjutnya. Nah, untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh like video ini. Jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Mungkin saya rasa cukup, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.